Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang kami sayangi dan ibu dosen yang kami hormati, Ibu Dr. Noneng Nurjana SPMT. Izinkan kelompok kami membuat presentasi ini terkait simulasi pengadaan suku cadang forklift. Dan sebelum kami masuk presentasinya, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tuan Derik Lanang Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurul Syahdan. Saya Naila Nashwa Sabila. Dan saya Muhammad Ivan Ramadan. Baik, baik. Ini perkenalan dari kelompok kami. Kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Baik, teman-teman dan Ibu dosen, pada saat ini saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang serta urgensi mengapa program pengadaan atau simulasi pengadaan suku cadang di perusahaan ini sangat krusial dan sangat penting untuk segera dieksekusi. Berdasarkan analisis data dari data audit dari yang dirilis dari divisi maintenance di PT Distribusi Prima Sentosa, kami mengidentifikasi adanya fenomena penurunan kerja alat pada armada forklift yang kami miliki di perusahaan. Nah, ada tiga masalah teknis utama yang dialami pada forklift ini yang bisa dibilang ini sangat sangat kritis. Yang pertama itu ada kausan fisik pada ban yang sudah melewati batas toleransi aman operasional. Lalu yang kedua, ada penurunan daya dukung baterai atau bisa dibilang baterai lemah yang menurunkan efisiensi durasi alat kerja. Lalu yang ketiga, adanya penurunan tingkat volume oil hidrolik yang berada pada level kritis, di mana hal ini berisiko tinggi merusak sistem mekanis internal forklift. Nah, secara konsep, forklift ini merupakan instrumen vital atau alat vital yang ada pada gudang perusahaan logistik kami, yaitu sebagai alat bantu mekanis utama yang bertanggung jawab penuh untuk terhadap pemindahan, mobilitas, serta penataan barang di dalam area pergudangan kami. Jika kinerja alat ini terganggu, maka efisiensi seluruh rantai pasok bisa saja mengalami penurunan secara otomatis. Dan juga saya membuat analisis dampak dan risiko operasional jika tindakan pengadaan ini tidak kami tindak lanjuti. Yang pertama itu ada aspek keselamatan kerja atau K3 dan hambatan logistik. Lalu yang kedua itu adalah potensi kerugian finansial akibat downtime. Penundaan ini berisiko sangat tinggi memicu kerusakan mesin. Uh, Penundaan ini berisiko tinggi untuk memicu kerusakan mesin total secara mendadak. Nah, kondisi ini akan menyebabkan terjadinya downtime, yaitu jeda waktu di mana seluruh aktivitas operasional pergudangan sangat terhenti untuk secara total. Nah, secara teori, downtime operasional seperti ini berdampak langsung terhadap pembengkakan biaya atau opportunity cost dan kerugian finansial real bagi perusahaan yang kami miliki. Berdasarkan latar belakang yang saya buat ini, pengadaan suku cadang ini bukan sekedar aktivitas pembelian rutin, namun melainkan sebuah keputusan strategis untuk mengecilkan risiko kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Nah, untuk detail selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di slide berikutnya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Pada slide ini, kami mengidentifikasi kebutuhan barang yang akan dibeli beserta batasan transaksi yang harus dipenuhi, agar proses pengadaan berjalan efektif dan sesuai anggaran. Yang pertama ini di sini ada kebutuhan barang dari 3 jenis suku cadang utama. Yang pertama itu ada ban forklift solid sebanyak 8 unit. Spesifikasi yang dibutuhkan adalah ban berbahan karet padat, heavy duty, mampu menopang forklift dengan kapasitas sasis 3 ton, serta memiliki fitur anti-slip untuk meningkatkan keamanan operasional. Barang ini memiliki tingkat urgensi tinggi atau kritis, karena apabila ban rusak, forklift tidak dapat beroperasi secara optimal. Yang kedua, ada baterai forklift sebanyak 3 unit. Spesifikasi yang dipilih adalah baterai elektrik tipe lead acid dengan garansi resmi minimal 1 tahun.
Kebutuhan ini juga termasuk prioritas tinggi, karena baterai merupakan sumber tenaga utama forklift, sehingga dapat mempengaruhi terhadap kelancaran operasional gudang. Yang ketiga, ada hydraulic oil sebanyak 6 drum. Pelumas yang digunakan harus memenuhi standar industri dengan spesifikasi ISO VG46. Tingkat urgensinya sedang, karena masih dapat dijadwalkan selama stok yang tersedia masih mencukupi. Selanjutnya, di sini ada batasan transaksi yang menjadi acuan dalam proses purchasing. Yaitu di sini batasnya itu maksimal sebesar 185 juta, sehingga seluruh pengadaan harus disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan. Kemudian waktu pengirimannya itu maksimal 14 hari, agar kebutuhan operasional perusahaan tidak terganggu akibat keterlambatan pasokan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai struktur dan tanggung jawab tim pengadaan kami. Dalam proses ini, setiap anggota memiliki peran spesifik untuk memastikan alur pengadaan berjalan lancar, efisien, dan tentunya sesuai aturan. Jadi di sini yang pertama ada user department yang akan diwakili oleh Asifa Nurul Syahdan. Jadi di sini tugas utamanya dia adalah merumuskan kebutuhan barang, menyusun dokumen persetujuan teknis dan PR atau purchase requisition, serta melakukan pengujian kelayakan saat suku cadang tersebut tiba. Kemudian yang kedua ada purchasing officer yang diwakili oleh Tuan Derik Lanang Simanjuntak. Tanggung jawabnya mencakup evaluasi penawaran harga dari pasar, melakukan seleksi untuk memilih vendor terbaik, dan juga menerbitkan surat pesanan resmi atau PO, purchasing order. Purchase order. Ketiga, ada contract officer yang diwakili oleh saya sendiri. Fokus perannya adalah merancang perjanjian kerjasama secara formal, memastikan aspek legalitas hukum dan setiap transaksi, serta menyusun aturan mengenai denda jika terjadi keterlambatan ataupun ketidaksesuaian. Kemudian yang terakhir ada dan yang terakhir terdapat supplier representatif yang diwakili oleh Naila Naswa. Tugasnya adalah memastikan ketersediaan stok suku cadang, melakukan mobilisasi kargo atau pengiriman, serta menyiapkan dokumen penagihan finansial agar proses administrasi berjalan lancar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pada slide ini akan menjelaskan alur proses pengadaan suku cadang. Yaitu langkah pertamanya itu membuat dan mengajukan Purchase Requisition atau PR. PR ini merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh divisi pengguna atau user. Dalam dokumen ini dia berperan sebagai supervisor maintenance untuk mengajukan permintaan purchasing kepada bagian purchasing. Pada studi kasus ini diterbitkan pada 6 Juli 2026 dengan tingkat urgensinya itu high atau kritis. Dokumen ini dibuat karena hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa beberapa komponen forklift sudah tidak layak digunakan dan perlu segera diganti agar operasional gudang tetap berjalan. Selanjutnya saya akan saran kepada teman. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai purchasing officer yang dimana tugas saya itu adalah memvalidasi VR yang dikeluarkan oleh user departemen, lalu mengevaluasi vendor serta merilis purchasing order. Nah, pada kasus ini saya mengevaluasi vendor itu menggunakan metode AHP atau analistik hierarki proses untuk menghasilkan matriks komparasi berbobot. Dari total 6 kriteria yang paling dinilai, yaitu 3 diantaranya menjadi instrumen pembobot utama dalam aspek harga, kecepatan pengiriman, serta garansi produk. Nah, berdasarkan penilaian yang saya buat, PT Industrial Parts Solusindo berhasil memperoleh skor akhir tertinggi sebesar 8,72. Skor ini unggul cukup jauh jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu CV Teknik Prima Jaya
Prima Mandiri yang hanya meraih skor akhir di kisaran angka 7,89. Nah, untuk analisis parameter penilaian vendornya, yang pertama itu adalah aspek harga. Atau aspek harga, bobot efektifnya itu yaitu sekitar 30%. Dari segi efisiensi anggaran perusahaan, PT Industrial Part Solusindo menawarkan struktur harga yang jauh lebih hemat dan kompetitif, yaitu sebesar 175 juta yang sangat berbanding terbalik dengan CV teknik CV Teknik Prima Mandiri yang mengajukan penawaran harga bisa dibilang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 182 juta rupiah. Efisiensi ini memberikan nilai value yang lebih baik bagi perusahaan. Lalu kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah aspek kecepatan pengiriman dengan bobot efektif 20%. Untuk menyambung masalah downtime yang kita singgung di latar belakang, aspek waktu menjadi sangat bisa dibilang menjadi bagian yang sangat penting karena vendor terpilih sanggup menyanggupi lead time atau waktu pengiriman hanya dalam waktu 10 hari. Dan untuk kecepatan ini sangat ideal untuk memitigasi resiko untuk operasional di area pergudangan. Lalu yang untuk poin ketiga, ada aspek garansi produk dengan bobot sekitar efektif 10%. Untuk menjamin durability dan menekan pengeluaran biaya, vendor ini memberikan jaminan proteksi atau garansi aki yang sangat panjang, yaitu sekitar 24 bulan atau 2 tahun. Oke, maka dari itu setelah saya melakukan evaluasi dan pemilihan vendor dan setelah akhirnya itu kami memilih PT Industrial Part Solusindo, maka saya sebagai purchasing officer akan segera menerbitkan purchasing order. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita memasuki tahap legalitas. Ini adalah surat perjanjian perikatan dagang atau kontrak jual beli yang saya susun selaku kontrak officer. Dokumen ini merupakan instrumen hukum utama yang mengikat antara perusahaan kita, PT Distribusi Prima Sentosa, dengan pihak vendor. Dalam penyusunan kontrak ini, fokus utama saya adalah melakukan mitigasi risiko atau langkah preventif untuk melindungi kepentingan perusahaan. Di sini saya merumuskan beberapa klausul krusial, di antaranya yang pertama, mengenai kepastian harga, di mana saya menetapkan nilai transaksi sebesar 175 juta dengan skema fixed price agar perusahaan terhindar dari potensi kenaikan biaya tak terduga. Yang kedua, saya menerapkan mekanisme pembayaran berbasis performa atau milestone payment. Kita memberikan uang muka sebesar 25%, sementara 75% sisanya baru akan kita cairkan setelah seluruh kargo tiba dan dinyatakan lolos uji fungsi. Ini adalah kontrol strategis agar vendor memiliki tanggung jawab penuh terhadap kualitas barang yang dikirim. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya menyantumkan juga klausul denda penalti sebesar 0,1 per hari yang bertujuan untuk menjamin disiplin vendor dalam memenuhi jadwal pengiriman sesuai lead time yang telah disepakati. Next. Jadi di sini adalah contoh dari kontrak tadi, kemudian langsung next aja. Selanjutnya, mari kita lihat dokumen yang menjadi dasar operasional kita, yaitu berita acara persetujuan vendor dan juga purchase order. Di sisi kiri, kita bisa melihat berita acara penunjukan vendor, yang di mana dokumen ini adalah bukti formal bahwa pemilihan PT Industrial Part Solusindo sebagai mitra penyedia dilakukan secara objektif melalui analisis metode skor tertimbang atau AHP, sehingga keputusan penunjukan ini dapat dipertanggungjawabkan secara manajemen. Sedangkan di sisi kanan adalah purchase order atau PO. PO ini adalah instruksi kerja resmi yang telah diterbitkan sebagai eksekusi dari kontrak yang telah disepakati. Di dalam PO ini, kita juga memastikan bahwa seluruh detail spesifikasi teknik barang, mulai dari ban forklift, baterai, hingga pelumas hidrolik, telah tercantum dengan jelas. Sinergi antara dokumen kontrak di slide sebelumnya dengan PO ini memastikan bahwa apa yang telah kita pesan secara teknis sinkron dengan kesepakatan hukum yang telah dibuat. Dengan adanya alur administrasi yang terstruktur ini, kita dapat meminimalisir potensi sengketa dagang atau memastikan kelancaran operasional gudang distribusi secara terjaga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dokumen kontrak. Nah, saya sebagai supplier representatif
selaku perwakilan dari PT Industrial Part Solusindo menerima dokumen PO dan memvalidasinya terhadap isi perjanjian kontrak. Kemudian membalas lewat order acknowledgement pada 9 Juli 2026. Lalu pada tanggal 17 Juli 2026, kargo diberangkatkan dari gudang asal dengan dilengkapi manifest isi box kargo atau packing slip. Dan juga dokumen surat jalan atau delivery order. Setibanya di lokasi, suku cadang akan diuji langsung pada unit forklift dan dinyatakan lolos uji fungsi. Nah, pada langkah ini, uji fungsi atau compatibility test, proses pengujian lapangan secara langsung terhadap peralatan baru untuk memastikan alat berfungsi normal sebelum digunakan dalam operasional gudang. Nah, di sini sebelum dokumennya ditandatangani, suku cadangnya itu harus lolos uji fisik dulu di area pembongkaran. Nah, bannya itu diuji kecocokan dimensinya pada sasis 3 ton, lalu akinya diukur tegangannya agar sesuai dengan sistem elektrik, dan juga oli hidroliknya diverifikasi fisikositas standarnya. Nah, lalu setelah suku cadangnya diuji langsung pada forklift dan dinyatakan lolos uji fungsi, setelah mengantongi bukti serah terima DO yang bertanda tangan, pihak vendor menerbitkan nota penagihan pelunasan atau invoice senilai 131.250.000 untuk memproses transfer dana antar bank. Baiklah, sekarang kita masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum simulasi proses pembelian suku cadang forklift di PT Distribusi Prima Sentosa, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan barang tidak hanya sekedar membeli barang, tetapi juga melibatkan tahapan administrasi, evaluasi vendor, kontrak, hingga penerimaan barang. Setiap pihak memiliki tugas masing-masing sehingga proses pembelian dapat berjalan lebih teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam simulasi ini, tim berhasil memilih vendor yang paling sesuai berdasarkan harga, garansi, dan waktu pengiriman. Hasilnya, perusahaan memperoleh penghematan biaya sebesar 10 juta rupiah dari anggaran yang telah disediakan. Setelah pengiriman, barang selesai lebih cepat dari 4 hari dan batas maksimal yang ditentukan. Setelah itu, seluruh dokumen seperti PR, PO, kontrak delivery order, dan juga invoice tersusun dengan lengkap dan saling sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan telah berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip administrasi pembelian yang efektif, efisien, dan juga transparan. Melalui praktikum ini, kami dapat memahami secara langsung bagaimana alur proses pembelian dalam dunia kerja, serta pentingnya kerjasama antar bagian dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Baiklah, akan saya kembalikan kepada teman saya, Derek. Baik teman-teman semua dan Bu dosen, inilah presentasi kami terkait simulasi pengadaan suku cadang forklift. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.